Iya ya, entropi. Nah, saya tanyain lagi kalau nggak tahu. Saya tanya lagi. Saya tanya dulu deh. Ada pertanyaan nggak mengenai entropi? Silakan bertanya tentang entropi. Kalau enggak, saya yang nanya. Kalau enggak, saya yang nanya. Yang belum ditanya siapa nih? Norik, Norik, Norik. Apa itu entropi? Coba Norik. Tadi Norik nggak join ya kelas sebelumnya ya? Di ruangan Zoom yang barusan nggak ada Norik. Maaf Bu, emang tadi ini rada terlambat masuknya. Ya, Soalnya wifi-nya baru nyala. Bu. ya, mangga. Kalau gitu dijawab aja. Entropi apa nih? Apa yang Anda ketahui tentang entropi? Entropi, ayo. Dipelajari nggak kemarin? Kemarin dicatat, Bu. Cuman lupa. Sebentar. Cuman apa? Nah, itu dicatat aja lupa ya. Padahal nyatet ya. Oke, jadi memang ya saya kalau kasih MOTD kalian harus nyatet karena tujuannya supaya mengingatkan kembali atau paham apa yang dicatat ya. Baik, kita ke ini dulu deh. Mungkin saya jadinya mundur nanya lagi deh. Kalian kemarin udah belajar RLE belum? RLE, Run Length Encoding, udah belum? Belum ya? Oke, kayaknya belum ya. Kalau gitu, kita masuk ke entropi aja ya. Kemarin memang slide terakhirnya itu mau sampai entropi, tapi belum di ini ya, baru menjelaskan apa itu entropi, ini rumusnya gitu ya. Nah, si entropi ini nanti kita akan pakai ya. Sebentar saya cari dulu slide-nya ya. Eh, kenapa menghilang? Bentar ya. Slide-nya hilang nih. Banyak slide hilang di saya nih. Karena target saya kita belajar arithmetic coding nih sekarang nih ya. Belajar arithmetic coding, jadi saya harusnya enggak bahas entropi gitu ya. Tapi takutnya kaliannya belum paham atau kemarin enggak ngerti apaan tuh entropi. Jadi saya mundur sedikit gitu ya. Ini kita buka dulu entropinya. Kemarin sampai ini ya, sepertinya terakhirnya sampai sini nih. Saya bukain dulu pakai PDF. Nah, ini ya. Sampai sini ya. Ini entropi. Soalnya kayaknya harusnya udah pernah belajar di mata kuliah lain ya mengenai entropi ya. Nah, ini rumusnya yang kemarin ya. Oke, apaan sih itu entropi gitu ya? Jadi gini, misal nih,
misalnya Norik texting ya, texting sama Derian gitu ya. Terus data yang sering muncul itu adalah tulisan, katakanlah apa ya, misalnya lagi ngomong duit ya, berapaan misalnya gitu ya, atau diskon ya. Norik sama Derian texting gitu ya, selalu sering muncul diskon, 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 sama berapaan, berapaan, berapaan ya. Berarti kan probability orang texting jualan itu kan kata diskon sama berapaan ya yang sering muncul ya. Gitu ya. Nah, kita ngarepnya kan gini, misalnya nih saya ingin mengirimkan 4 data. Saya ingin kirim 4 data ya. Misalnya data yang pertama itu ingin saya kirimkan bukan tulisan, huruf aja deh ya biar gampang ya. A, B, C sama D. Ya. A, B, C sama D. Nah, saya masing-masing A, B, C, D ini kan kemunculannya probabilitas kemunculannya berapa? Dari 4 data ini, A probabilitasnya berapa menurut kalian? 25%, Bu. 25% ya. 25%. Ada yang bilang 25%, atau boleh saya tuliskan 1/4 ya. Frekuensi kemunculan dia itu 1/4 ya. Si B juga sama, 1/4. Si C juga sama, 1/4. Si D juga sama, 1/4. Gitu ya. Kemunculan datanya seperti itu. Nah, ternyata saya texting, ya, misalnya ini saya texting ke Bella, yang sering muncul itu A. A terusnya, kayak misalnya nulis, Bella, apa kabar gitu ya. Mani lebay ya, nulis Bella ini. Bella, apa kabar gitu ya. A-nya kebanyakan ya, A-nya sering banget muncul. Bella nanya ke saya jawabnya cuma A gitu ya. Nggak ada kerjaan ya. Nah, semakin banyak dia muncul, harusnya apa ya? Ketika saya berkirim data ke Bella, semakin banyak data tersebut muncul, boleh nggak sih kalau data itu kita berikan nilai bit yang lebih rendah gitu ya? Ini kalau 4 varian data, berarti kan kalau kita bicara data ya, kita butuh 2 pangkat berapa? 2 ya. 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti saya cuma butuh 2 bit gitu kan ya. 2 bit misalnya nih A-nya itu diwakilkan dengan 00, B diwakilkan dengan 01, C diwakilkan dengan 10 ya. Terus D diwakilkan dengan 11 ya. 2 bit, 2 bit, 2 bit, semua 2 bit. Jauh dekat 2 bit, ya nggak? Jauh dekat 2 bit ya. Padahal saya kepengennya kalau dia sering muncul, ditawar gitu ya, jangan 2 bit lah gitu ya. Kan nanti ngabisin kuota ya. Kalau dia sering muncul, ini kan muncul terus ya, jangan 2 bit ya. Kita bisa menawar seperti itu. Sebetulnya bukan kita bisa menawar ya, tapi kita bisa merancangkan algoritma supaya A yang munculnya sering itu dikasih jangan 2 bit, 1 bit aja deh gitu ya, supaya apa? Supaya irit. Ya. Sementara D nggak pernah muncul kan? Ya. C juga nggak pernah muncul. Ya udah, itu biarin aja, dia rada-rada mahal sedikit ya, 3 bit nggak masalah ya. Tapi sebagai gantinya, yang A yang sering muncul sama yang B muncul ada 1 kali, diperkecil bitnya. Supaya apa? Supaya ukuran si filenya lebih kecil lagi. Gitu ya, idenya seperti itu. Ya. Makanya di sini ada statement makin banyak kemunculan data, ya, frekuensinya makin besar, maka semakin kecil. Kita harus desainkan
ukuran file untuk data tersebut harus makin kecil gitu ya. Jadi ini bukan statement yang murni, bukan statement yang pasti akan semakin kecil. Ya gimana desainernya juga gitu ya, gimana kitanya juga bikin algoritma. Tapi ini benar adanya ya, maka semakin kecil, semakin banyak data tersebut muncul, frekuensinya tinggi, maka ukuran filenya harus makin kecil. Kita setting begitu. Harus semakin kecil ukuran filenya ya. Jadi si huruf A ini saya mau settingkan tertutup ya. Bentar. Kenapa ini tertutup? Nah, ini ya. Misalnya nih, udah deh ini mah 1 bit aja. Yang ini 2 bit. Ini ngarang ya, nilainya ngarang ya. Nilainya ngarang. Yang A 1 bit, yang B 2 bit. Sehingga kalau tadinya kita nulis Bella itu ada berapa bit, ini berapa data? Ini A-nya kebanyakan lagi ya. Bentar ya, kita hitung ya. A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 ya, ini 15A ya. Terus ada bel ya, B-nya kan 2 bit ya. 15, 16, 17, 18. Ini totalnya ada 18 ya, 18 karakter. Kalau kita pakai yang bawah, terus si hijau-hijau itu ya, pakai yang ini yang pakai 2 bit. Pakai 2 bit, each karakter 2 bit, maka berapa size dari tulisan Bella? Berapa? Ini each karakter 2 bit nih. Kan ini jadinya 2 bit gitu ya. Tambah 2 bit, ya kan? Tambah 2 bit lagi ya, alias 18 kali 2. 18 kali 2 berapa sih? Coba dihitung. 36 ya. 36 bits ya. Tulisan Bella itu 36 bits. Tapi kalau saya pakai skenario yang ini, yang bawah yang hijau-hijau, A-nya dijadikan 1 bit deh, berarti kan 15A ya, 15 dikali 1 bit ya. Tambah berapa lagi? B-nya 2 bit ya. Di sini aja ya. Saya pakai kurung deh. B-nya huruf belanya ya, huruf belanya itu ada 1 kan ya, dikali 2 bit kan ya, ditambah huruf E sama L-nya. E sama L-nya each 3 bit ya. Each 3 bit, tapi saya akan tulis satu-satu aja ya. Untuk E-nya 1 E dikali 3 bit ya, ditambah L-nya nih, huruf L-nya 1 huruf L dikali 3 bit. Nah, berapa tuh size-nya? Ya, 6. Tuh ya, 3 kan 3 sama 3 6. 6 tambah 2 berapa? 8 tambah 15 berapa? 8 tambah 15 berapa? Saya malas ngitung. 15 tambah 8 berapa? 24 ya. 24 bits tuh. Lihat deh. Meluruh ya. Dipindahin kemana ya? Ke sini lah ya. Tuh. 24 bits versus 36 bits kan lumayan banget. Itu kira-kira ya. Makanya di sini makin besar redundansi di dalam data, makin tinggi pula tingkat keberhasilan kompresi data ya. Jadi makin banyak data mirip, makin tinggi pula tingkat kompresi data. Cuman nggak mungkin ya, kita selalu pengen yang enak-enak aja, nggak mungkin kan ya, nggak mungkin itu terjadi ya.
Bisa terjadi, bisa tidak ya. Nah, makanya ya nanti ada worst case skenario nih, kalau tidak terjadi, kalau datanya sama sekali nggak ada yang mirip, apa yang terjadi? Maka akan 2 kali lipat ya kalau dikompresi. Oke. Nah, itu mengenai probabilitas tadi ya. Nah, dalam kompresi data terdapat konsep umum probabilitas ini ya, yang menunjukkan ya, jadi entropi itu apa? Nih, mulai dari sini. Yang menunjukkan suatu ukuran berapa banyak informasi. Ini ya, saya tandain ya. Kalau di slide atau di video nggak ada ya. Ini ya, yang menunjukkan suatu ukuran berapa sih banyaknya informasi dalam suatu rangkaian data. Nah, itulah kita sebut sebagai entropi. Ya. Kayak huruf A gitu ya kan, Bella, A-nya banyak ya. Itu kita menghitung nilai itu ya, seberapa banyak A dalam rangkaian data. Nah, itu kita sebut sebagai entropi. Ya. Berapa banyak? Nah, dihitung, ada rumusnya. Ada rumusnya. Oke, ininya saya clear all drawings. Rumusnya apa? Ini ya, rumusan entropi ya. Ini sama seperti mata kuliah lain yang sudah kalian pelajari ya, di data mining mungkin, atau di machine learning mungkin ya. Entah kapan kuliah itu, saya nggak tahu ya. Kapan sih kalian kuliah yang gitu-gitu? Machine learning, AI, apalagi ya, yang gitu-gitu lah ya. Pengolahan citra, kayak gitu-gitu ya. Ya, ini entropi ya. Jadi kan tadi tergantung dari probability, makanya di sini ya rumusnya. Ya, entropi itu nilainya adalah, karena kan data banyak ya. Di sigma kan tadi kalian udah lihat saya ngitung tambahin, kan itu sama dengan sigma sebetulnya ya. Oke, jadi ini sigma P ke I log 2 1 per P ke I, di mana P itu adalah probability. Nah, sementara yang tadi disebutnya entropi itu adalah yang ini ya. Jumlah informasi yang terdapat dalam suatu simbol. Sorry. Gambarnya keinian. Nah, ini ya. Jumlah informasi yang terdapat dalam suatu simbol atau log 2. Lognya log 2 ya. Biasanya kan kita log 10 ya. Kita log 2 ya. Masih ingat nggak pelajaran ini? Ini saya nanya dulu ya, biar kalian ingat. Ini berapa? Itu berapa? Log 28 berapa? Ada yang tahu? Saya kasih contekannya di atas ini. Ini nggak enakan nulis rumus di sini ya. Log 22 itu adalah 1. Log 22 itu adalah 1. Log 28 berapa? 3. Pintar. Oke, masih ingat ya? Hitungnya ya, masih ingat ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 gitulah ya, gampangnya mah ya. Log 28 teh ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jadi nanti di bawah kita ngitungnya enak ya. Oke, saya akan kasih contoh nih. Sini ya. Kalau tadi kan ABCD, kalau sekarang kita pakai rangkaian hurufnya, ada sequence information ya, teks gitu ya. Isinya itu AB, AA, BC, DA ya. Himpunan alfabetnya berarti kan cuman ABCD ya. Cuman ABCD. Nah, terus di sini kita hitung nih probabilitas. Kalian bisa ya ngitungnya ya. Ini dari A, B, AA, B, C, D, A. A itu kan muncul berapa kali di sini? Nih ya, ini A nih. A1, 2, 3, 4. Muncul 4 kali. Berarti probability-nya 4 per gitu ya. 4 per
Ini ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8. 4/8 itu adalah setengah ya. Ini untuk huruf B-nya. B-nya itu muncul 2 kali ya. Frekuensinya 2. Terus C-nya tuh ya, C-nya 1 kali, D-nya 1 kali. Berarti 1/8 sama 1/8 ya. Sehingga probability-nya untuk A itu 4/8. Ini kan 4/8 ya. Untuk B 2/8 ya, itu langsung dibagi gitu ya. Yang ini kalau kalian masih lali gitu ya, lupa ya. Itu ya nilainya ya. 4/8 setengah ya, 2/8 0,25, 1/8 0,125 ya. D-nya 0,125 juga. Nah, kalau kita pakai cara sederhana, tadi saya udah cerita ya, 4 simbol itu cuma butuh 2 bit ya, 2 bit. Jadi kita kasih, oh ya udah, A-nya di-represent sama 00, B-nya di-represent sama ini A-nya nih. B-nya di-represent sama 01 misalnya ya, C-nya ini, D-nya ini. Sehingga sequence ini kan dia cuma 8 karakter ya. 2 kali 8 ya, 8 kali 2, 16 bit. Oh, ukuran AB, AB, CDA adalah 16 bit. Tapi kalau pakai entropi, nggak kayak gitu. Ya, kalau pakai entropi nggak kayak gitu. Dia akan lebih murah. Gitu ya. Kalau saya bilang murah, maksudnya biaya ini ya, cost-nya ya. Cost untuk data ini ya. Cost-nya akan lebih murah. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Yang ini ya. P ke I log 2 1/P ke I. Nah, probabilitas yang pertama kita dapat tadi adalah huruf A ya, 0,5. Ini ya. 0,5 kan rangkaiannya AB, AA, B, C, D, A ya. Ini A. A-nya 0,5 ya. Yang ini A-nya dulu ya. Terus ini B-nya 0,25. Dimasukin aja, tinggal dimasukin aja ke rumus ya. PA 0,25, ini juga P yang A 0,25, ini PB, ini PB ya. Ini PC, ini PD gitu ya. Terus kita hitung ya. 1/0,5 itu kan 2 ya. Jadi ini gampang ya. Log 22 1 ya. Ini 1/0,25 itu adalah 4. Jadi log 24 berapa? 2 ya, gampang ya. 1/0,125 itu adalah 8. Jadi log 28 adalah 3 ya. Ini 2, ini 1. Ya udah tinggal dikali aja, dihitung. Ternyata kalau pakai entropi dia akan menghasilkan nilai bukan 2 bit per simbol, tapi menghasilkan nilai 1,75 bit per simbol. Tuh, lebih murah ya, cheaper ya. Yang ini 2 bit per simbol, yang ini setelah pakai entropi, karena kita lihat seringnya munculnya data tersebut, maka nilainya menjadi 1,75 bits per simbol. Irit berapa tuh? Irit 0,25 ya, meluruh ya. Sehingga 0, kan kita udah hitung tadi ya, sehingga yang tadi itu yang ABAA BCDA apa tuh lupa lah ya, inilah ya pokoknya ya si data itu nih ABAA BCDA itu ukurannya menjadi, karena dia tadi hasil entropi per bitnya itu adalah 1,75, ya tinggal dikali 8 kali 1,75 itu 14 bit ukurannya. Sementara kalau nggak pakai entropi ada 16 bit. Ya, irit 2 bit lumayan ya. Irit 2 bit. Begitu kira-kira ya.
kalau kita memperhitungkan probabilitas simbol yang muncul. Ya. Nah, si entropi itu dipakai di Shannon, ya, di Shannon-Fano. Cuman soal saya bukan itu. Pak, ini udah jam 10:05 ya. Saya nanti kasih soal ya untuk kalian kerjakan di MOTD ya. Kita ke sini. Saya mau bahas arithmetic coding. Ya, kita lompat dulu ke sini. Karena entropi nanti sering dipakai biar sekalian nanti aja di belakang. Saya nyempilin dulu ini ya. Arithmetic coding. Coba ada yang tahu arithmetic coding itu termasuk lossy atau lossless? Arithmetic coding termasuk lossy atau lossless? Belum ini ya, saya lagi nge-sharing apa sih barusan? Belum pindah ya? Bentar. Nah, ini ya arithmetic coding. Ini ya. Lossy apa lossless? Ada yang pernah dengar nggak? Belum tahu? Oke, kita ini ya, nanti kita cobakan ya. Kita cobakan. Kalau arithmetic coding itu sebetulnya datanya hilang ya. Datanya hilang. Baik, arithmetic coding itu juga sama untuk mengkompresi ya. Tapi dia kuncinya gini, kita punya data kan, sequence of data, terus nanti pas di transmit itu deret simbol input itu digantiin ya sama ada suatu bilangan aritmetika gitu, makanya disebutnya arithmetic coding ya. Jadi deret simbol input dalam satu file data itu nantinya diganti pakai bilangan aritmetika. Dari mana bilangan aritmetikanya? Nih, dari sini ada rumusnya ya. Oke. Nah, semakin panjang dan semakin kompleks pesan yang dikodekan, makin banyak bit yang diperlukan untuk kompresi dan dekompresi. Oke. Kalau ada istilah dekompresi, berarti arithmetic coding lossy atau lossless. Ayo. Arithmetic coding lossy apa lossless? Ayo, silakan dijawab. Ya, lossless. Oke, terima kasih Ezra ya. Lossless ya, karena bisa didekompresi. Jangan lupa ya, kalian jangan lupa nih, saya udah kasih contekannya di sini ya. Kalau lupa lagi, saya bikin mind manager. Memang paling enak belajar itu pakai mind manager ya. Kalian kalau mau belajar sendiri di rumah, udah belajar apa gitu ya, ingin dipetakan silakan ini ya, bukan iklan ya, pakai ini MindMeister gratis. Tapi ya kalau gratis ada tapinya ya. Cuman kalaupun sengaja harus bayar nggak akan mahal. $2 palingnya. $2 itu berapa sih? Paling 30.000 ya sebulan, 45.000 sebulan gitu ya. Oke, itu ya cukup bermanfaat untuk belajar ya, atau membuat konsep. Seandainya kalian mau gini, saya pengen ini Bu, halaman pertama nanti apa, halaman kedua apa, bikin aja di mind map ya, mind manager ya. Oke, arithmetic coding seperti itu ya. Ya, outputnya gimana tadi? Bilangan aritmetika. Ada rumusnya, iya. Nanti saya jelasin. Tapi bilangan itu adalah angka antara 0 sampai 1 ya. Angkanya itu akan salah satu angka yang lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Jadi antara 0 sampai 1. Ya, enggak nyampe 1 sih karena lebih kecil dari 1. 0 sampai 1. Gitu. Terus saya mau kasih contoh supaya kebayang ya gimana cara mendapatkan nilai angka tersebut dan kenapa kok memperhitungkan probability sebelah mananya sih gitu ya. Jadi kita akan cobain ya pakai kata unjani nih ya. Unjani ya contohnya ya. Nah, coba lihat kalau dari kata-kata ini unjani U-nya probabilitasnya berapa menurut kalian? Boleh dijawab silahkan di chat. Kata unjani
probabilitas untuk huruf U-nya berapa? Sok jawab dulu di kolom chat. Coba berapa? Berapa? Ada yang tahu? 1/6. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Kalau untuk huruf N-nya berapa? N. Huruf N-nya. Kalau tadi huruf U, kata Derian, Bakti sama Rahmat 1/6. Nah, untuk huruf N-nya, ya terima kasih sudah jawab lagi Rahmat, Bakti, sama Derian 2/6 ya. Nah, lalu kita bikin tabel ya. Ini Romi 1/6 jawab yang U kali ya tadi ya. Kita bikin tabelnya ya. Nah, terus jangan lupa karakternya itu short alphabetical ya. Jadinya bukan Unjani tapi AIJNU. Ini N-nya satu aja kan dia muncul 2 kali tapi satu aja situ ya, nggak usah NN lagi ya. Oke, AIJNU ya, probability-nya udah kita hitung ya. A muncul sekali, I sekali, J sekali, N 2 kali, U sekali. Terus kalau kita total kata-kata Unjani itu ada 6 simbol ya. Ada 6 karakter. Jadi ini probability-nya. Nah, berdasarkan probability itu, kita bikin semacam kayak penggaris. Kayak penggaris. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini, saya mau bikinin penggaris nih. Itu kelihatan penggarisnya. Bawahnya 0, skalanya ya. Bawahnya 0, atasnya 1. Ya. Nah, terus si probability yang tadi udah kita bikin ya 1/6, 1/6, 1/6, 2/6, 1/6. Kan kalau di total sebetulnya kan 6/6 ya alias 1 ya. 6/6 kan. Ya kalau kita jumlahin ini semuanya jadinya 6/6 alias 1. Jadi nggak akan mungkin lebih dari angka 1. Ya, nggak akan mungkin lebih dari angka 1. Probability juga kan gitu ya, nilainya itu 0 sampai 1. Nah, ini saya mau bikinin penggaris ya. Diurutkan karena di sini ada 6 simbol, maka saya bagi 6. Gimana ya cara baginya? Beginilah. Anggaplah sama gitu ya. Ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggaplah sama ya. Enggak sama gitu ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Penggarisnya begitu ya. Nah, terus saya mau kasih area di sini ya. Bahwa ini untuk huruf A, nantinya ya, ini untuk huruf I, ini untuk huruf J. Nah, kalau N kan 2 kali ya. Ini untuk huruf N, ini untuk huruf N, yang ini untuk huruf U ya. Ini harus kalian perhatikan benar-benar ya, karena di slide tidak dijelaskan ya. Jadi kalian ya harus nonton ini, harus memperhatikan ini. Nah, terus berarti kan tinggal saya bikin penggarisnya ya. Oke, saya akan bilang yang ini namanya low range ya, range bawah. Yang ini namanya high range bagi huruf A ya. Low range-nya bukan yang ini ya. Saya tidak menjelaskan ini low range, ini high range, enggak ya, bukan itu ya, tapi low range dan high range-nya itu bagi simbol tersebut ya, bagi karakter tersebut. Jadi yang merah itu ya, itu low range-nya 0 untuk huruf A. High range-nya berapa? Kok bisa ketahuan 0,167? Ini tinggal kalian bagi aja. Ya. 1 dibagi ini nih, yang panjang begini. 1 gini dibagi 6, itu ada berapa sih? Kan 0,167 ya.
Berarti ini akan terbagi panjangnya ini kisarannya 0,167 nih. Ini saya kasih ini. Nah, ini teh 0,167 gitu ya panjangnya ya. Ini akan terbagi sama, ini juga 0,167, 0,167. Tapi kan kita bicara modelannya nih penggaris nih ya. Jadi kalau penggaris, maka untuk huruf I low-range-nya berapa? Ya tadi bekas A ya. Kan ini 0,167 di situ. Nggak bisa diperkecil lagi ya. Berarti low range untuk huruf, saya pakai warna hijau. Untuk huruf I, nah yang berikutnya nih, yang I adalah ini ya. Ini low range-nya I ya. Ini high range-nya I. Ya, high range-nya berapa? Karena setiap step itu naiknya 0,167, tinggal kalian tambah aja. 0,167 ditambah 0,167. Jadi di sini tambahin tuh 0,167 tambah 0,167 ya. Itu kira-kira di 0,333 ya. Penggarisnya begitu. Sehingga low range-nya untuk huruf J, saya ganti lagi warna lain. Untuk huruf J, ini low range-nya ya. Kok warnanya tetap sama? Sebentar. Warnanya ganti dulu. Nah, ini untuk huruf J, low range-nya di sini, high range-nya di sini. Ya. Nah, untuk huruf N, karena N itu 2 kali, saya kasih warna lain ya. Low range-nya di sini mulainya, high range-nya langsung ke atasnya. Kan 2, dia kemunculannya 2 kali. Ya, naik, langsung jebret 2 step gitu ya. Terus, untuk huruf terakhir, U, low range-nya yang di sini, high range-nya ini. So, ada pertanyaan dulu sampai sini, pejulimet itu hanya panah nanya. So, ada pertanyaan dulu sampai sini. Yuk. Ada pertanyaan? Kenapa Bu bukan 0,334? 0,333 aja, enggak saya bulatkan ya. 0,33 aja. Karena 0,167 juga itu saya apa? Ya, kan saya bulatkan itu ya. Saya bulatkan ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita ke next slide. Nah, jadi untuk kalian mengenerate tabel ini, dibalik ya. Kan kalau saya tabelnya udah jadi, saya nunjukin asal mulanya kenapa bisa terjadi tabel itu. Tapi kalau kalian yang mengerjakan di rumah, yang harus kalian lakukan adalah bikin dulu penggarisnya, baru pindahin ke tabel. Ya, bikin dulu penggarisnya, baru pindahin ke tabel. Kalau saya ini tabelnya udah ada, karena saya udah bikin dulu penggarisnya sebelumnya. Jadi saya jelasin ini loh caranya dapetnya. Nah, terus sekarang kita ke algoritmanya ya. Algoritma arithmetic coding. Ini algoritmanya ya. Kita set low dulu ya. Di sini kan ada beberapa di kamus datanya ya. Ada low range, ada high range, itu ya nanti akan kita pakai ya. Coba ini kalau kalian bikin algoritma nih, kamus datanya apa aja nih? Apa aja kamus datanya? Yuk. Apa? Halo, halo. Kamus datanya apa aja nih? Coba Ramadan, Muhammad Ramadan, apa aja nih kamus datanya? Saya tunjukin satu ini, ya.
Kalau bikin program teh ya. Apa lagi? Paling Bu, taunya itu double. Tipe datanya terus high juga double. Oke, ini ya high double. Apa lagi? Terus buat temporary-nya paling Bu. Temporary-nya apa kira-kira? Temporary buat apa? Buat ini Bu, yang high min low itu. Ini Buat high min low Bu, yang code range. code range. Oke. CR ya, saya singkat aja ya. CR. Terus CR apa? Double ya. Udah bener Bu. Double. Ini juga termasuk ya. Ini variabel loh ya. High, low, ya. Terus ada array-nya enggak di sini? Pakai array tidak? Karena di sini ada low sebelumnya ya. Outputnya adalah low nih. Itu ya, variabel yang kita pakai nanti sebagai output adalah low. Kok low high? Kenapa namanya begitu? Kalian lihat yang ini kan, maksudnya ini ya, low high. Nah, sekarang kita bikin tabel seperti itu. Kita perlu, saya mungkin akan pindah ke Excel dulu ya. Saya bikin dulu di Excel-nya. Di kalian nggak muncul ya Excel-nya ya. Bentar ya. Kita pindahin dulu. Mana tadi? Ada low, ada high, ada simbol ya. Ada low, ada high, ada code range, ada simbol. Saya bikin dulu di sini ya. Simbol, ada low, ada high, ada code range. Ya. Saya insert dulu sini ya. Simbolnya unjani. Nah, kita bikin tabel kayak begini ya. Nih. Terus saya akan copy sebentar ya. Saya kopikan dulu ininya ya. Saya copyin dulu. Soalnya yang ngerjain kalian ya, bukan saya ya. Kalian yang ngerjain. Nanti kalian boleh ini. Bentar kok jadi pause. Oh, gara-gara saya print screen. Jadi error. Bentar. Saya nge-print screenin ininya. Nge-print screen algoritma ini. Saya ambil dulu. Saya pindahin dulu. Biar kalian gampang hitung. Kita mau hitung di Excel ya. Nah, udah siap nih ya. Kita siap mainkan ya hitungannya ya. Nanti yang disuruh isi, saya tunjuk disuruh isi. Itu silahkan boleh apa namanya? Yang mau ngambil alih itu apa sih namanya? Ada di situ ya. Ambil alih ini saya ya, ambil alih komputer saya. Nanti saya saya izinkan. Oke, simbolnya kan Unjani ya, simbolnya Unjani. Nanti mau kita isi gitu ya, simbolnya Unjani. Nah, pertama menurut algoritmanya di situ low-nya disetting dulu katanya ya. Low-nya disetting dulu 0 ya. High-nya disetting dulu 1. Gitu. Oke, terus bagaimana selanjutnya? Kita mulai looping ya. While simbol input masih ada. Apakah simbol input masih ada? Kan ini ya, baru masuk ya. Ya, ada ya. Kita do something-nya. Ambil simbol input. Ini U-nya diambil.
Saya simpan sini ya. U ya. Nah, ini. Terus hitung katanya, hitung code range ya. Code range itu adalah high dikurang low ya. Kita selisihkan ya. Code range-nya itu adalah high dikurang low. Saya pengen biar gampang langsung di sini ya. Pakai rumus ya, high dikurang low. Satu ya, masih aman ya. Nilainya nggak kecil. Nah, berikutnya kita hitung high itu adalah low ditambah code rank dikali high rank simbol. Ini kalian hitung ya. Low-nya berapa? 0 ya. Low-nya 0. Nih, saya lagi ngitung, sorry, di sini ya, di high. Ini nih. Saya mau hitung ini. Nih, ya. Tuh. Saya mau ngitung itu. Ya, kita hitung ya. High sama dengan low. Low dikali CR tambah high rank simbol. Low-nya berapa? 0 ya. 0 ditambah CR. CR-nya kebetulan 1 ya. Dikali, ini kita pakai sama dengan kasih kurung-kurungan gitu ya. Dikali high rank simbol. Nah, lo lihat dari mana high rank simbolnya. Don't worry, kita ambil lagi. Saya ambilkan ya. Akan saya paste yang ini. Sebentar. Bisa nggak ya di paste di sini? Oh, nggak bisa ya, harus di paint. Saya ambil dulu, saya ini dulu ya, lepas dulu ya. Halangan sama wajah kalian mungkin ini ya nantinya ya. Kalau di Zoom kanannya ada wajah kalian. Ya. Oke, yang ini ya. Masih ingat yang ini? Salah copy. Bentar. Salah copy saya. Yang ini maksudnya. Sorry, salah copy saya. Yang ini. Aduh, salah. Saya malah ngopinya bukan image. Ini. Yang ini ya. Yang ini ya. Masih ingat yang tadi? Simpen di sini kelihatan kali ya. Nah, gini ya. Kelihatan ya? Oke. Kita hitung lagi ya di sini ya. 0 ditambah 1 ya, CR-nya 1 kan ya, dikali high rank simbol. High rank simbol dari siapa? Dari si U. High rank simbolnya dari si U itu apa? High rank simbol dari si U 1 ya. High rank simbol dari huruf U adalah 1. Itu ya. Untuk nilai high-nya, nilai low-nya low ya. 0 ditambah code rank-nya 1 ya tadi ya. Dikali low rank simbol. Oke. Low rank simbolnya berapa? Berapa? 0,833 ya. Itu nilainya ya. Nah, terus di sini NWL. NWL ya. Balik lagi ke atas. Apakah simbolnya masih ada? Ada ya. Berikutnya apa? Huruf N. Ya. Gitu ya. Ada. Ambil simbol input. N. Kita ambil.
Terus saya cuma 2 ini aja ya, sampai N, sisanya nanti kalian yang ini kerjain. Terus udah gitu, hitung code range simbol. Code range simbolnya itu high kurangi low. Itu kan code range simbolnya ya. Nah, sekarang high-nya kita hitung ya. Low ditambah code range simbol tadi udah kita hitung ya, dikali high rank simbol dari huruf N. High rank-nya berapa? Oh, 0,833. Tuh, gitu ya. Itu high-nya. Nanti kalian kalau ujian, insya Allah pasti ada soal ini. Ambilnya sampai 5 sampai 6 di belakang koma ya, karena angkanya kecil banget ya, kecil banget nantinya. Nah, sekarang kita hitung low-nya. Low itu adalah low ditambah code rank simbol tadi ya, dikali low rank dari simbol ya, low rank dari si simbol N, low rank-nya berapa? 0,5 ya. Itu nilainya. And while belum ya, karena while simbol input masih ada. Oke, looping berikutnya silakan dikerjakan sama saya ini ya. Apa? Saya berdasarkan ini aja ya. Random ya. Berdasarkan random. Coba sama Akil. Akil. Kerjakan berikutnya. Silakan diminta dulu ininya. Akses ke laptop saya. Nanti saya ACC. Sok mangga, mana Akil ada? Ya, udah di-approve. Mangga, lanjutkan. Akil, kalau udah tunjuk temennya ya. Suruh ngelanjutin huruf berikutnya. Kil, nanti kalau udah tunjuk teman aja ya Kil ya, untuk A-nya ya. Nggak usah saya yang tunjuk, Akil aja tunjuk. Ulah jahil tapi nya.
Berikutnya siapa sok tunjuk Kil? Oke, itu udah ya. Di give up dulu ininya ya. Akses untuk mengambil alih laptop sayanya di give up dulu. Terus tunjuk temennya Kil. Sok berikutnya siapa? Norik, Bu. Siapa? Norik, Bu. Norik. Ya, mangga Norik. Next, Norik. Norik ambil alih dulu laptop saya. Nanti saya approve. Sok, udah. Nanti kan kalian ujiannya offline kayak kemarin. Nah, bawa kalkulator masing-masing ya. Kalau udah tunjuk teman lagi. Itu low-nya berapa tuh? Low ditambah CR kali low. Oh, low range-nya A-nya 0 ya. Oke. Sok mangga ditunjuk temennya, ininya di give up. Bella, Bu. Oke, Bella.
CR-nya dihitung dulu. Unjani, nih. Unjani, bukan Unjai. Unjani, bukan Unjai. Simbol N-nya masuk dulu. Jadi yang simbolnya N, bukan I. Gitu. So. Ya, sok. Silakan. Kodring kan udah dihitung ya. Sekarang high-nya. High-nya berapa? Ya, berikutnya. Bella, tunjuk lagi siapa. Ini di give up dulu. Siapalin Bella. Tunjuk temannya. Ya, siapa? Nggak kedengeran. Romi, oh iya Romi kayak pengen ditunjuk ya emang ya. Bel, saya dong Bel gitu ya. Boleh Romi. Deketan duduknya kan. Bella, tunjuk saya Bella. Oke, di ini dulu Romi di ambil alih dulu laptop sayanya. Iya Rom. Romi kalau putus-putus karena kan ngambil alih laptop suka agak gede tuh ininya bandwidth-nya. Ditutup dulu videonya boleh. Ambil alih laptop saya ya Rom.
Ntar ya, saya sambil minum obat ya. Pakai koma. Itu apa tuh? Tolong tarik dulu tadinya ke atas. Dibenerin lagi, ke atasnya lagi.
Oke, sip. Di give up dulu. Ya, ini ya. Sekarang kan ini ya. And while-nya apa? Simbol input masih ada, sudah tidak ada ya, berakhir kan Unjani, maka di sini yang jadi output sebetulnya ada variabel satu lagi namanya output ya. Jadi outputnya itu adalah low ya, yang ini. Jadi ini outputnya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ini kalau salah satu di tengah, salah aja seorang, salah semua ke bawah ini ya. Ada pertanyaan dulu? So, ada yang mau Izin bertanya, Bu. Ya, mangga, silahkan. Berarti untuk algoritma aritmetik ini kita harus mencari itunya dulu ya, Bu. Tabel probabilitasnya dulu ya, Bu, untuk di programnya. Atau bagaimana? Bikin tabel probabilitasnya sama bikin low rank, high rank-nya itu yang tadi, yang per karakter. Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu datanya gimana, ya berarti kita bikin dinamis ya. Kalau ini kan nggak dinamis ya, maksudnya udah ditentukan Unjani gitu ya. Kalau nanti datanya dinamis, berarti probabilitasnya harus dinamis gitu. Ngikutin gimana datanya aja gitu. Gitu ya. Ya, baik Bu, dimengerti. Terima kasih Bu. Nah, terus apa namanya? Tapi ini ada ininya ya, kan yang diambil nilai low ya, 0,93, kalau hitungan saya 0,93. Oh, ini nggak sama ya, hitungan saya tuh sebetulnya 0,93 sekian sekian sekian. Jadi ini sudah ada kunci jawabannya. Sebentar. Ini kunci jawabannya. Kalau melesetnya jauh berarti di tengah jalan ada yang salah. Ini kunci jawabannya. Ya. Low-nya itu adalah yang ini. Outputnya 0,93604. Gitu ya. Bu, kok nggak sama dengan yang tadi? Mungkin di tengah jalan ada yang salah. Karena apa? Nilai code rank akan mempengaruhi ya. Salah ngitung low high, maka akan salah low rank-nya. Salah low range, maka akan salah ke bawah-bawahnya gitu. Gitu ya. Tadi saya biarkan dulu supaya belajar dari kesalahan ya. Nanti filenya juga saya kopikan, saya kasihkan ya. Tapi ini kunci jawabannya juga saya kasih ya. Terus mission of the day-nya kan ini memang sebentar lagi ya. Tinggal sisa 6 menit lagi ya, 6 menit lagi. Tapi saya butuh kalian untuk latihan dan juga menandai kehadiran. Maka mission of the day-nya nggak akan saya tutup jam 11 ya. Fleksibel, nanti ditutup. Kalian ada kuliah lagi nggak hari ini? Habis ini jam 11? Ada Bu. Ada kuliah. Oke. Jam 1 ada kuliah lagi? Kalau saya ada, Bu. Ada ya, ada ya. Yang ada dan enggak ini yang jam 11-nya kuliah enggak? Yang jam 1 kuliah, jam 11-nya kuliah enggak? Kuliah, Bu. Kuliah. Oh, jadi terus-terusan ya jadwalnya ya. 11 ada, jam 13 ada gitu ya. Jam 15? 15 ada? Udahan kali ya. Kalau gitu due time-nya jam 16 ya. Jadi saya rasa jam 15 kalian kerjain sampai nggak sampai 1 jam lah ngerjain beginian ya. 15 sampai 16, jam 16-nya dikumpulkan maksimal ya. Due time-nya untuk mission of the day hari ini saya kasih sampai jam 16. Tugasnya apa? Bikin proses kompresi untuk nama kalian, simbolnya adalah nama kalian ya. Nggak akan ada yang sama berarti ya. Simbolnya adalah nama kalian, gunakan arithmetic coding ya. Terus bikin tabelnya seperti yang barusan
bikin, jadi kalian misalnya bakti nih, nggak usah Bakti Yuda Wiradika Utama panjang teuing karunya ya. Bakti Yuda aja gitu ya, dua suku kata ya, Irsyad Sofwan gitu ya, Fauzinya nggak usah ya. Anafinas mah enak, Anafinas nggak ada huruf ininya ya, nggak ada nama belakangnya. Ada Bu. Ada, kirain Anafinas doang. Dua ya, Anafinas nama belakangnya siapa itu ya. Jadi dua kata ya, dua suku kata nama kalian ya. Soalnya itu ya, bikin proses kompresi untuk dua suku kata nama kalian masing-masing, dibuatkan seperti yang tadi. Jadi ini kalau mau bikin di Excel sekalian dalam satu sheet atau di sini digusar geser gitu ya, digusar geser di tabelnya di Excelnya, mangga silahkan ya, ininya juga dibikin silahkan di Excelnya masing-masing, terus ini juga dibikin, tapi yang pasti dalam satu file karena yang dikumpulkan file Excelnya ya, itu kan lebih mudah ya, saya nggak nyuruh bikin ya begini, langsung aja di Excel ya, gampang ya, karena ngerjainnya di Excel maka soalnya dua ya. Soalnya dua, jadi di sini misalnya ya, ini kalian tambahin yang ini nama misalnya ya, enggak di sini deh, yang ini kerjaan, yang nama kalian aritmetik gitu ya, bikin ya, bikin terserah mau di tabelnya gimana, misalnya yang ini tabel probabilitasnya dulu, misalnya ini bikin nih Rajmat gitu ya, digabung aja lah satu Rinto gitu ya, terus di sini bikin probabilitasnya ya, dibikin gitu ya, ini simbol apa S-nya di apa di ini dulu kan, di sort dulu ya, Rahmat Caturinto ini lumayan ya. Di sort dulu ya, dari A dulu, habis A apa sih Rahmat? C ya, C gitu kan ya. Terus ini probability-nya silakan dihitung ya. Terus bikin di sini untuk menentukan high sama ini ya, high low rank simbol. Ini saya singkat ya, udah males ini, males ngetik ya. Pokoknya gitulah ya, high low rank simbolnya bikin di sini. Ini ya, ini kan ada simbol, ada low, ada high. Bikin ya. Baru di sini aritmetiknya ya. Aritmetiknya di sini sekuen simbolnya Rahmat Caturinto sebetulnya kan ini ya. Sekuen simbolnya adalah Rahmat Caturinto. Nah, bikin di sini simbol. Terus apa tadi, low, high, code rank gitu ya. Low, high, code rank. Terus nanti kalian tulis di sini outputnya adalah apa. Nih ya. Di sini outputnya apa. Kasih gitu. Ini yang aritmetik. Kan karena waktunya panjang ya, nanti kerjainnya jam 3 aja. Ditutup jam 4 ya. Atau ditutup jam 5 deh. Biar kalian Bu pengen ngerjain di rumah, saya mama nggak boleh pulang dulu ke rumah ya. Jadi ditutup jam 5. Terus yang sheet satunya lagi, nama kalian hitung entropi. Pakai entropi ya. Hitung entropinya berapa bit per simbol. Oh, ada penawaran sampai jam 18. Ya, bolehlah. Karena 2 ya, karena 2. Aritmetik dan entropi. Bolehlah, silahkan ya. Soalnya adalah nama kalian. Akil berarti Muhammad Akil gitu ya. Terus tadi teh ada yang Muhammad. Nah, beda lagi ya. Nggak sama dengan Akil ya, Ramadan Maya. Muhammad beda lagi ya. Mangga silahkan deh sampai jam 18. Boleh, boleh. Sok, ada pertanyaan dulu. 2 sheet ya. Silahkan. Ininya tapi dirapihin lagi ya. Ini dirapihin lagi, nama-nama ininya dirapihin. Nggak ada pertanyaan? Pada bisa nih? Oke, kalau begitu
Silahkan selamat mengerjakan ya. Ini filenya akan saya simpan di Classroom. Tapi itu kan yang salah ya. Nanti saya tambahin satu sheet lagi di sini. Kunci jawaban Unjani ya. Unjani tuh. Unjani entropi sih, aritmetik ya. Kerjaan yang barusan itu ya. Saya kasih kunci jawabannya di sini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa due time mission of the day-nya jam 18 ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih yang sudah buka webcam-nya ya. Saya sangat appreciate. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.